Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Cinta bersegi-segi masih menjadi tema favorit di pembacaannya Kevin. Mungkin berkaitan itu semua, sahabat kebahagiaan masih terjebak di dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Dan untuk tema pembacaan kita kali ini, Kevin masukkan ke timeless reading, yaitu tidak terbatas oleh waktu, jadi bisa ditonton kapanpun dan dimanapun ya sahabat kebahagiaan. Ambil temanya tentang mengapa sih dia datang kembali di saat kamu memilih mundur, atau mungkin juga kejadiannya kamu sudah mulai tidak tertarik dengan diri dia, mencoba untuk fokus sama diri sendiri, mencoba untuk fokus ke kebahagiaan kamu. Namun gak tahu kenapa dia ini selalu datang kembali yang membuat kamu itu bimbang. Sebenarnya ini adalah kepastian dari dia atau tidak. Cinta yang semacam ini membuat dilema di dalam benak kamu. Lalu seperti apa energinya untuk energinya dia dan energi sahabat kebahagiaan, dan apa kata semesta berkaitan dari tema kita hari ini? Temanya adalah mengapa dia datang kembali di saat kamu memilih mundur. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke. Temanya adalah mengapa dia datang kembali di saat kamu memilih mundur. Timeless reading ya sahabat kebahagiaan. Kita akan cek dulu untuk energi dari kata hatinya dia. Seseorang yang datang kembali di saat kamu memilih mundur. Mungkin menjadi sebuah dilema, mungkin kamu berusaha untuk tidak menanggapinya, tapi hati kamu selalu tertarik kepada dia. Kita akan cek untuk energinya dia. Seperti apa energinya dia kepada sahabat kebahagiaan? Untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan. Ada lagu. Sepertinya lagu-lagu yang dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan bisa mempengaruhi kondisi emosional kamu atau kondisi emosional dia. Mungkin dia memposting sebuah postingan di mana lagu atau liriknya ini memang mengisyaratkan bahwa diri dia rindu sama kamu, diri dia mungkin lagi mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Setelah mendengar lagu tersebut, ada ingatan, ada perasaan yang masuk ke dalam benaknya dia, ada sentuhan emosionalnya dia yang mencoba untuk menyampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Mungkin ini adalah lagu kalian, atau mungkin juga benar-benar lagu yang dia nikmati dan kemudian ingin disampaikan kepada kamu bahwa ini loh perasaanku. Ketika seseorang lagi senang, biasanya dengerin lagu tuh yang dinikmatin itu adalah musiknya saja. Tapi ketika kamu mundur, ada kekosongan di dalam benaknya dia. Lagu yang dia dengar justru yang benar-benar meresapi itu bukan musiknya lagi, tapi liriknya. Liriknya itu yang dia hayati dan kemudian ingin disampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Karena pada dasarnya orang ini ketika kamu mundur, emosionalnya dia tuh benar-benar sensitif banget tentang keberadaan sahabat kebahagiaan. Lalu untuk kalimat orakelnya adalah perasaanku tertuju padamu lewat lagu yang aku putar. Ya, ini yang terjadi pada dia. Kenapa dia datang kembali di saat kamu mundur? Karena ada lagu, karena ada sesuatu hal yang dia dengar yang mencerminkan lirik tersebut adalah ungkapan perasaannya dia yang ingin ditujukan kepada sahabat kebahagiaan. Kalimat orakelnya ini ya,
Perasaanku tertuju padamu lewat lagu yang aku putar. Berarti memang suasana hatinya dia, moodnya dia berubah seketika ya, lebih emosional lagi. Dan ini tercurahkan ya kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, mata. Ya, sepertinya orang ini gak bisa berhenti untuk memperhatikan kamu. Orang ini masih memantau kamu. Orang ini masih menyimpan foto kamu. Dia masih menyimpan foto kamu saat kebahagiaan. Ketika kamu mundur, tidak ada sebuah komunikasi, ada sebuah jeda, dan tidak ada sebuah kebiasaan dari sebuah keintiman. Orang ini terkenang dan kemudian melihat foto kamu, lalu tertuju kepada mata kamu. Ya, pada dasarnya dia memang sangat mengagumi warna mata kamu. Dan ini yang membuat dia terhipnotis ketika melihat mungkin sosial media kamu atau foto-foto lama kamu. Untuk kalimat orakelnya adalah matamu sangat indah, seakan aku tertarik untuk memandangi matamu. Nah, ada indikasi soal kebahagiaan orang ini memang melihat foto kamu, wajah kamu di sebuah foto, entah itu di sosial media, tapi yang jelas dia masih menyimpan foto saat kebahagiaan. Dan ketika dia mendengarkan lagu, dia melihat foto kamu, ada perasaan yang membuat diri dia itu benar-benar tertarik. Karena kamu mungkin berhasil menghipnotis diri dia. Dan dia secara emosional tersentuh karena beberapa kisah yang sudah dilewati bersama. Meskipun cinta ini menyakitkan dan sangat sulit, tapi orang ini memang sudah jatuh cinta kepada saat kebahagiaan. Ada istilahnya adalah dari mata turun ke hati. Dan dia merasakan sebuah kekosongan ketika kamu memang memilih mundur. Tapi apapun itu juga saat kebahagiaan, kebijaksanaan, dan keputusan ada di diri kalian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, gairah. Nah, gairah inilah yang membuat seseorang itu pasti akan tertuju dan tertarik saat kebahagiaan. Komponen cinta yang selalu Kevin sampaikan kepada saat kebahagiaan, gairah, keintiman, dan juga komitmen. Tanpa adanya gairah, hubungan itu tidak mungkin bisa berjalan, tidak mungkin bisa mengejar. Ketika kamu mundur, gairahnya dia memuncak. Karena sisi emosionalnya dia yang tercipta dari sebuah lagu, dari foto kamu, dari mata kamu, membuat gairahnya itu muncul. Sehingga dia seperti tertarik kembali untuk mendapatkan diri saat kebahagiaan. Orang ini masih memiliki perasaan emosional, orang ini masih memiliki gairah kepada kamu. Walaupun kamu memilih mundur, walaupun kamu mencoba untuk menyadari bahwa cinta semacam ini memang tidak layak untuk aku dapatkan. Tapi gak tahu kenapa orang ini bisa jatuh cinta, bisa sesayang ini sama kamu. Ini adalah ujian yang mungkin saat kebahagiaan rasakan. Dari kekosongan hati yang mungkin masing-masing di antara kalian ini tidak terisi oleh pasangan sahnya, atau mungkin juga ada sebuah permasalahan besar. Sehingga ketika kalian bertemu, kalian memiliki sebuah gairah dan suasana yang sama, sehingga membuat hubungan kalian itu melekat. Dalam benaknya dia terbesit sebuah rasa suka karena parasmu, karena segala hal yang berkaitan dari diri kamu, membuat dia berpikir bahwa ya, aku mengerti tentang cinta ini memang salah, ini adalah cinta terlarang, tapi aku selalu tertuju kepada kamu karena aku masih memiliki minat dalam hubungan semacam ini. Untuk kalimat orakelnya adalah, sungguh aku selalu tergoda kepadamu dan membuatku ingin memilikimu selamanya. Aku akan selalu mengejarmu. Ini adalah dia, bahwa diri dia memang sudah terobsesi kepada diri kamu. Karena orang ini selalu tergoda kepada suatu kebahagiaan. Ujian cinta terberat adalah seseorang yang terjebak di dalam sebuah cinta bersegi-segi, godaan dari gairah. Ini yang membuat hubungannya itu selalu kembali. Karena ada sebuah keinginan untuk bisa memiliki kamu, bahkan selamanya. Kalau kita membahas tentang vibrasi, level vibrasi energi emosional menurut teori Dr. David R. Hawkins yang sering Kevin sampaikan kepada saat kebahagiaan, keinginan itu ada di level force. Dan keinginan
simbol dari hasrat, dan juga kemudian prosesnya menjadi sebuah kemelekatan. Dari unsur gairah inilah yang membuat diri dia melekat kepada kamu. Makanya ketika kamu mundur, orang ini berusaha untuk datang kembali. Karena dia menginginkan untuk bisa memiliki kamu selamanya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Dalam cinta bersegi-segi. Ada sebuah adrenalin, hormon kebahagiaannya dia naik seketika. Karena dia merasa tertantang banget ketika kamu memilih untuk mundur. Mundur kamu membuat diri dia ingin mengejarmu. Karena ada sisi adrenalin yang membuat diri dia tuh merasa bahwa bersemangat banget untuk menaklukkan diri kamu kembali. Kenapa? Kita balik lagi di gairah. Gairah ini bisa menciptakan sebuah ketertarikan dan juga adrenalin. Dan di sini kartunya adalah adrenalin. Ada sebuah obsesi, ada sebuah keinginan yang membuat diri dia tuh pengen banget dapetin kamu bagaimanapun caranya. Meskipun kamu mundur, dia nggak mau. Karena dia nggak mau diputuskan secara sepihak. Dan ini adalah bentuk dari keseriusannya dia bahwa dia ngebet banget sama kamu saat kebahagiaan. Kalimat oracle-nya adalah gairahku memuncak ketika kita saling bersama. Tantangan terbesarku adalah menaklukkan hubungan ini. Itu kan saat kebahagiaan. Gairahnya dia lagi memuncak. Kenapa bisa memuncak semacam ini? Pada dasarnya manusia, ketika ada sebuah tantangan atau ketika ada sebuah larangan, ada rasa penasaran. Dan rasa penasaran ini membuat adrenalin itu muncul. Karena dia masih penasaran dengan kamu, maka dia mengejar kamu. Karena mungkin ada sesuatu hal yang belum dia dapatkan dari kamu. Kalau kita telah lagi gairah, orang ini pada dasarnya memiliki daya seksualitas yang besar banget tentang diri kamu. Dia punya ketertarikan akan hal itu. Kalau belum dapetin itu, ya dia gak akan berhenti. Selain dari hal itu juga, dia ngerasa bahwa secara emosional juga sudah melekat sama saat kebahagiaan. Makanya orang ini ngerasain sebuah sensasi dan juga fantasi ketika kalian bersama. Dan ini adalah sebuah tantangan terbesar bagi diri dia untuk bisa menaklukkan hubungan ini. Meskipun dia tahu hubungannya ini sulit. Mungkin masing-masing di antara kalian sudah memiliki pasangan. Tapi perlu diingatkan saat kebahagiaan sesuatu hal yang sifatnya adalah besar dan memaksa semacam ini, yang berlebihan gairahnya, padahal ini salah. Biasanya karma itu akan berperan. Karma itu pasti akan membentengi kalian. Ujian paling beratnya itu adalah bertahan sakit, melepaskan sulit. Karena kalian sudah masuk ke dalam perangkat setan, iblis. Sehingga cinta bersegi-segi terkadang meninabobokan kalian di dalam sebuah candu cinta. Seakan-akan ini antara nyata atau tentang sebuah mimpi. Namun ketika dirasa, gairah ini yang bisa membuat kalian itu selalu terhubung satu sama lain. Mungkin karena ada sebuah koneksi, banyak persamaan, banyak kisah. Ada sebuah kekosongan yang masing-masing di antara kalian saling mengisi satu sama lain. Kalau berkaitan dari energinya dia, masih cintakah kepada kamu? Iya, ada gairah, ada adrenalin, dia tertarik kepada kamu. Karena ini yang membuat diri dia mengejar kamu dan selalu ingin mengejar kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mimpi. Itu kan benar. Ketika kamu mundur, ada sebuah bayang-bayang yang membuat diri dia terus memimpikan kamu. Ketika mimpi itu sudah hadir di dalam benaknya dia terbangun, dia terperanjat. Ah, ternyata aku memimpikan kamu. Tapi bagaimana kabar kamu yang mundur untuk saat ini? Aku kangen banget sama kamu. Karena mimpi itu yang membuat diri dia mencoba untuk menggapai kenyataan. Makanya dia punya adrenalin, dia punya gairah.
ketika dia mimpi, mungkin dia habis dengerin lagu, dia habis lihat foto kamu, dan kemudian masuk ke dalam alam mimpi. Ketika sudah masuk ke dalam alam mimpi, adrenalinnya semakin meningkat, bahwa ternyata aku masih sayang sama kamu. Meskipun kamu mundur, meskipun kamu gak ada kabar soal kebahagiaan, dia mencoba untuk masuk lagi dalam hubungan semacam ini. Karena secara sepihak dia gak mau diputuskan. Dan kata-kata andalanya dia adalah kita jalani saja, kita jalani. Tapi hubungan yang menjalani, kalau tidak ada sebuah komitmen, mudah sekali goyah. Dan bahkan balik lagi di dalam sebuah kisah, bertahan sakit, melepaskan sulit. Lalu apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan? Berkali-kali banyak yang komentar semacam itu. Apa yang harus dilakukan? Aku harus seperti apa? Jawabannya cuma satu. Kesadaran. Dari kesadaran itulah akan terciptanya sebuah hal-hal yang mungkin sulit terungkapkan, namun mendapatkan sebuah pencerahan di dalam batin kamu. Cinta gak pernah salah. Yang salah adalah bagaimana seseorang tersebut menempatkan cinta itu. Cinta gak pernah salah, sahabat kebahagiaan. Tapi mungkin kamu atau diri dia salah menempatkan cinta. Dan perlu diketahui, segala hal di dunia ini pasti ada sebab akibatnya. Dan kalian sudah menciptakan itu, sebab akibat, dalam hubungan semacam ini. Untuk kalimat oracle dari kartu mimpi di sini adalah kau hadir lewat mimpiku. Artinya orang ini memimpikan kamu, atau sebaliknya kamu juga sama memimpikan diri dia. Sama-sama saling memimpikan. Dan terlebih yang mencoba untuk memilih mundur, antara iya dan tidak, antara maju atau mundur, membuat kebimbangan itu semakin muncul, semakin muncul, semakin muncul. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ini adalah kemelekatan. Kemelekatan di dalam sebuah hubungan. Yang bisa menyelamatkan ini semua adalah kesadaran kalian. Kesadaran mental, kesadaran emosional, kesadaran spiritual. Sehingga kamu yakin dan percaya bahwa aku tidak akan ketergantungan kebahagiaan kepada siapapun, termasuk dia sebagai cinta bersegi-segiku. Dan ketika kamu memilih mundur, maka akan ada sebuah kekuatan di dalam benak kamu. Lalu apa yang harus kamu lakukan lagi? Berafirmasi. Aku bisa melalui ini semua karena ini sangat mudah bagiku. Aku akan fokus kepada tujuan hidupku. Dan aku percaya aku akan lebih bahagia untuk mencintai diriku sendiri. Aku adalah pemeran utama dalam kehidupanku. Aku yang akan menentukan jalan kebahagiaan untuk diriku sendiri. Aku berterima kasih atas segala hal yang sudah aku lewati selama ini. Dan aku percaya aku bisa melalui ini semua karena aku sangat mencintai diriku sendiri. Afirmasi ini mungkin bisa sahabat kebahagiaan olah, atau mungkin juga ngikutin afirmasi dari Kevin untuk bisa meyakinkan diri kamu untuk berani. Ketika memilih mundur bukan berarti kamu tidak mencintainya, bukan berarti kamu kejam. Memilih mundur adalah membuat keputusan bahwa kamu lebih mencintai diri kamu sendiri ketimbang terjebak di dalam sebuah cinta bersegi-segi yang ujung-ujungnya menyimpan sebuah karma di dalam sebuah hubungan, karma buruk. Atau mungkin juga menyimpan sebuah dosa di dalam sebuah zina, sesuatu hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak sukai. Maka kesadaran secara spiritual itu yang akan membuat sahabat kebahagiaan berani dan kuat untuk mengambil keputusan mundur. Mundur bukan berarti tidak mencintainya. Mundur berarti kamu lebih mencintai diri kamu sendiri. Dan apapun yang terjadi pada diri dia, selalu mendoakan. Dia pun juga sama harusnya lebih bisa fokus terhadap diri dia sendiri. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mengalir flow. Ya, ini yang selalu dia katakan, kita lalui saja, kita mengalir saja. Tapi apakah alirannya itu kalian akan paham bahwa kemana aliran hubungan ini?
Ini bukan tentang musafir di dalam sebuah hubungan tidak memiliki sebuah tujuan hidup. Cinta itu harus ada tujuan suatu bagian, harus ada komitmen, harus ada kesepakatan, agar tidak goyah. Termasuk apa yang kamu rasakan, memilih mundur, namun terkadang bertahan sakit, melepaskan sulit. Itu semua butuh komitmen dan juga konsisten dengan apa yang sudah dijadikan sebagai keputusan. Orang ini akan mengalir, ngikutin energi kamu. Ketika kamu memberikan sebuah respon secuil kepada diri dia, ada sebuah euforia bagi diri dia untuk terus mengungkapkan perasaannya kepada kamu dan bahkan meluapkan emosionalnya kepada kamu. Termasuk dalam kata tangis, kesedihan yang mendalam ketika berpisah dengan kamu, mengungkapkan segenap hati kepada kamu. Dan kemudian hati kamu tersentuh. Itulah ketergantungan emosional. Dan Kevin melihat orang ini masih ngikutin energi kamu. Jadi apapun respon soal kebaikan kepada diri dia ini akan mempengaruhi keputusan kamu untuk selanjutnya. Makanya hubungannya sering apa? On off. Dan kamu sadar bahwa ini menyakitkan buat kamu. Bukan hanya kamu saja, dia pun juga sama. Tapi ketahuilah ketika kalian terus bersama, kalian yang menikmati sebuah cinta namun salah menempatkan cinta tersebut, lama-lama kalian jauh pada identitas diri kamu sendiri. Pada dasarnya kamu ngerasa gak bahagia, tapi dipaksakan untuk bahagia dengan dia. Nanti lama-lama identitas diri itu akan muncul. Kehilangan identitas diri itu akan muncul saat kebahagiaan. Kenapa? Mungkin kalau kamu yang punya pasangan saat kebahagiaan, kamu berpura-pura bahwa tidak terjadi apapun. Atau dia yang punya pasangan, tidak terjadi apapun, tidak ada pengkhianatan cinta, dan mencoba untuk membohongi pasangan sahnya, atau berdrama kepada pasangan sahnya. Dan kehilangan identitas diri itu akan muncul di salah satu di antara kalian. Nanti efeknya apa? Keributan, ketidakharmonisan. Karena identitas di dalam diri itu memang perlahan-lahan akan terkikiskan dari kepura-puraan, dari sebuah kebohongan. Ketika ada satu kebohongan yang diciptakan, terutama dalam sebuah hubungan, maka ada kebohongan-kebohongan lain yang akan terus diciptakan. Dan kebohongan ini, jika tidak dibersihkan energinya masuk ke dalam diri kamu, maka lama-lama bisa menjalar ke dalam identitas diri. Dan itu adalah prosesnya. Mengapa cinta bersegi-segi tidak sebahagia itu? Seperti sebuah ilusi. Energinya adalah mengalir. Kalau kamu cuma bilang pasrah, ngalir aja, tapi nggak ada sebuah kesadaran, ya udah kamu akan ngikutin aliran hubungan ini terus-terusan. Mengalir itu butuh kesadaran saat bagian. Jika tidak ada kesadaran, akan hilang arah, tersesat, terhanyut di dalam sebuah ombak, tenggelam, atau mungkin juga nanti akan hilang. Apa yang hilang? Identitas diri itu. Apakah kamu mau kehilangan identitas diri? Atau dia justru kehilangan identitas diri, sehingga kepura-puraannya dia kepada pasangan sahnya akan menjalar ke dalam karakternya, sehingga orang yang memperhatikan sepertinya dia berubah menjadi orang yang lain, yang bukan dari dia, yang bukan karakternya dia. Ya, kita sahabat kebahagiaan yang nonton itu usianya udah lebih dari 21 tahun. Karena videonya Kevin batasi lebih dari 21 tahun. Artinya apa? Karakter itu sudah terbentuk dan gak bisa dirubah saat kebahagiaan. Kalian sudah menciptakan karakter diri kalian, gak bisa dirubah. Tapi kalau kehilangan identitas diri dari kepura-puraan ini, bagaimana? Itu pasti akan mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Kalimat oracle-nya adalah, yang bisa aku lakukan adalah berjalan mengikuti arus, namun terkadang aku terhanyut dalam hubungan ini. Kalian bisa baca ya kalimat oracle-nya di sini. Seperti apa yang Kevin jelaskan tadi, bahwa yang bisa dia lakukan adalah berjalan mengikuti arus, namun terkadang dia terhanyut dalam hubungan ini. Dia atau kamu terhanyut dalam hubungan ini, hanya ngikutin arus, ngalir-ngalir aja.
Boleh ngalir sahabat kebahagiaan, ngalir itu adalah bagian dari pasrah. Namun kalau pasrah-pasrah doang, tidak ada sebuah kesadaran, tersesat, hilang arah, identitas diri itu bisa hilang begitu saja. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Itu kan bener kan? Terkadang kalau jatuh cinta itu memang ngeyel, nggak bisa diomongin sahabat kebahagiaan. Makanya terkadang kalau Kevin dapetin klien, ya lu tujuannya reading sama Kevin apa? Lu mau didukung banget tentang perasaan kamu di dalam sebuah cinta bersegi-segi ini. Padahal kenyataannya bacanya buruk. Kalau bacanya buruk pasti Kevin sampaikan. Namun terapannya Kevin adalah psikologi, sehingga tidak membuat orang itu delusi. Tapi kalau yang namanya orang udah kadung jatuh cinta dan tidak memiliki sebuah kesadaran, delusi itu yang akan meyakinkan bahwa kita masih ada hubungan, dan berharap bahwa masa depan akan lebih indah lagi. Tapi nyatanya apa? Enggak. Itu mungkin ciri-ciri orang yang tidak bisa menerima sebuah kenyataan. Makanya cinta itu adalah ujian terbesar manusia di dunia ini. Cinta bisa menjadikan sebuah pertikaian, cinta bisa menjadikan sebuah peperangan. Terlalu cinta, terlalu fanatik kepada siapapun membuat pikiran logis itu tidak muncul, kesadaran tidak muncul. Termasuk orang-orang yang sulit diomongin itu adalah orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang marah, orang yang sedang fanatik akan sesuatu. Ini gak bisa diomongin, terkadang delusi. Tapi jangan sampai delusi erotomania sahabat kebahagiaan. Itu berbahaya banget. Dan itu pasti harus mendapatkan sebuah terapan ke pakar psikolog, ya sahabat kebahagiaan. Dalam hubungan semacam ini, orang ini mengalami delusi juga sahabat kebahagiaan. Dia ngerasa bahwa kamu juga masih mencintainya. Ya memang benar, kamu masih menimbang-nimbang tentang perasaan kamu, bertahan sakit, melepaskan sulit. Kalimat oracle-nya adalah, kamu telah berubah, tidak sama seperti pertama kali kita berjumpa. Pasti dia akan membuat kamu tuh kayak ngerasa bersalah. Di dalam delusinya dia membandingkan atau memvalidasikan kamu yang dulu dan kamu yang sekarang. Dan ini membuat kamu tuh kayak ngerasa bersalah sendiri sama dia. Apakah aku sudah berubah nyakitin dia ya ketika aku memilih mundur? Ini adalah trik psikologi saat kebahagiaan. Membuat pasangan atau kamu ngerasa bersalah karena perubahan sikap kamu yang memilih mundur. Sehingga akhirnya apa? Mengurungkan niat kamu untuk mundur. Karena orang ini akan mempengaruhi perasaan, pikiran. Kalau orang delusi itu sulit banget diomongin saat kebahagiaan, seperti orang denial. Dan bagaimana kehidupannya dia dengan pasangan sahnya? Ribut, menjadi tidak harmonis. Kalian bisa lihat ya simbolnya. Ada simbol laki-laki dan perempuan, ini adalah simbol suami istri yang saling berantem. Dia bagaimana keadaannya sama pasangan sahnya? Keintimannya kurang, keharmonisannya kurang, berantem. Sehingga dia mendengarkan lagu, dia melamun mendengarkan lagu, tidur mimpiin kamu, dengerin lagu ingat kamu. Akhirnya dia merasa bahwa bahagianya itu sama kamu, karena aku gak bahagia dengan pasangan sahnya. Dia ngalamin delusi di situ saat kebahagiaan. Bahkan orang ini bisa menyalahkan pasangan sahnya atau menyalahkan kamu atas tindakan kamu yang memilih mundur, padahal dia masih ada cinta sama kamu, yang membuat kamu tuh sulit. Bertahan sakit, melepaskan sulit. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, menggantung. Akhirnya hubungannya apa? Kalau misalkan kamu sudah memilih mundur dan kemudian kamu ketarik lagi sama energinya dia, lagi-lagi menggantung, tidak ada sebuah kejelasan. Balik lagi ke fase kamu. Balik lagi ke fase kamu ketika kamu belum memilih keputusan untuk mundur. Apakah ada perbaikan? Ada, tapi cuma beberapa saat doang. Mungkin dalam hitungan beberapa hari atau beberapa minggu. Kemudian perasaan menggantung itu muncul lagi. Bertahan sakit, melepaskan sulit. Menyadari itu adalah kuncinya saat kebahagiaan. Hubungan ini akan menggantung.
Kenapa menggantung? Komponen cinta dari komitmennya nggak ada, karena cinta bersegi-segi. Dan jangan pernah bertaruh kebahagiaan tentang hubungan ini. Melepaskan pasangan sah, kemudian hidup bersama. Tapi nyatanya, rugi yang didapatkan. Ada beberapa kasus yang Kevin tangani dalam cinta bersegi-segi. Sudah melepaskan pasangan sahnya, dia mau nikahin tapi nggak menemukan hal itu. Dan itu sakit banget soal kebahagiaan. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Minta maaf sama diri sendiri. Forgiveness. Maafkan untuk diri sendiri. Sadari dan bahagiakan untuk diri sendiri. Cari tujuan kebahagiaan untuk diri sendiri. Fokus kepada pencapaian, agar rasa bersalah itu tidak muncul. Karena hubungan yang menggantung artinya tidak memiliki sebuah tujuan apapun. Kalimat oracle-nya di sini adalah, maaf, aku tidak bisa memberikan kepastian untukmu, namun aku ingin kita tetap seperti ini. Ya, tetap seperti ini, tapi nggak bisa memberikan kepastian bagaimana ceritanya. Ini adalah sebuah ilusi. Dia nggak bisa memberikan kepastian apapun saat kebahagiaan ketika kamu sudah memilih mundur dan dia narik energi kamu kembali. Yang paling besar itu adalah gairah dan adrenalinnya dia. Tulus nggak orang kayak gitu? Karena tidak ada sebuah kepastian. Ini bukanlah sebuah ketulusan. Maaf, aku tidak bisa memberikan kepastian untukmu. Artinya orang ini nggak bisa memberikan sebuah komitmen kepada kamu. Walaupun hubungannya dia mungkin dengan pasangan sahnya itu lagi gimana-gimana, tapi dia akan tetap bertahan di situ karena komitmen itu. Mungkin karena anak, mungkin karena harta, mungkin karena ada faktor lain yang membuat diri dia bertahan. Tapi ketika dia mendapatkan respon dari sahabat kebahagiaan, dia pengen tetap seperti ini, kita ngejalin sebuah hubungan. Ini yang dinamakan purbalingga. Pura-pura bahagia padahal enggak. Kenapa? Karena nggak ada kepastian, hubungannya menggantung. Sedangkan yang namanya manusia di dalam sebuah hubungan itu butuh kepastian, sehingga tidak akan mencari sebuah validasi apapun, dimanapun. Sehingga kamu tidak kerepotan untuk meyakini apa yang dia rasa, tapi lihat kenyataannya. Kalau bersama apa? Gantung, hubungannya gantung, nggak jelas. Nggak ada kata-kata, orang ini nggak ada kata-kata dan belum bisa menyampaikan bahwa kita berpisah. Sampai di sini nggak ada, karena dia masih punya gairah, karena dia masih punya sisi adrenalin, ketertarikan kepada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan, bener kan, udah menggantung. Kalau kamu mundur, kamu maju lagi, hubungannya gimana? On off. On off-nya ini bisa dari kamu atau bisa dari dia lagi. Ini sering banget loh saat kebahagiaan hubungan cinta bersegi-segi. Ujung-ujungnya apa? On off, on off, on off. Capek nggak kayak gini? Capek nggak kayak gini? Kevin coba tanya sama sahabat kebahagiaan. Coba kalian komen di kolom komentar. Ketika kalian terjadi atau ngejalin sebuah hubungan cinta bersegi-segi, capek nggak ngalamin hal semacam ini? Yang sering on off, kayak saklar. Bisa dipencet kapanpun oleh kamu atau dia. Capek nggak? Kalau kamu nggak capek dalam hubungan semacam ini, artinya kamu sudah kehilangan identitas diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu capek, itu artinya kamu sudah sadar bahwa kamu kehilangan dari diri kamu. Ini yang terjadi saat kebahagiaan. Dan hubungan semacam itu atau semacam ini itu melelahkan sekali saat kebahagiaan. Maka satu-satunya cara adalah sadari. Jangan hanya mencari sebuah bacaan tarot itu tentang resonate. Tapi pembelajaran dari kesadarannya nggak didapatkan. Percuma saat kebahagiaan. Percuma. Kamu hanya mencari validasi dan dukungan dari perasaan kamu. Kalau misalkan cari bacaan hanya yang resonate saja, tapi kenyataannya nggak diambil, kesadarannya nggak diambil. Ini yang akan membuat kamu tuh terus melekat secara emosional kepada cinta bersegi-segi dalam beberapa bacaan tarot. Bukan hanya di channelnya Kevin, mungkin di channel manapun kalian nonton, tapi kesadarannya nggak muncul. Dan kamu akan kehilangan identitas diri. Nggak akan mau kan saat kebahagiaan. Semakin jauh dari diri sendiri, semakin membuat hubungannya itu nggak bahagia loh saat kebahagiaan. Ini bukan tentang menakut-nakuti, karena terapannya Kevin adalah
psikologi juga ya. Walaupun temanya Kevin itu selalu ada tengkorak, selalu ada tema-tema yang gotik semacam ini. Ini adalah tema saja sebagai entertainment ya, sobat kebahagiaan. Kadang kan ada orang yang komen imejanya kok serem banget ada tengkoraknya. Ini namanya entertainment. Karena Kevin suka yang gotik, Kevin pakainya ini. Tergantung tema, karena temanya adalah Halloween ya Kevin pakai tema ini. Oke, itu beberapa yang mungkin bisa Kevin sampaikan ya ke sahabat kebahagiaan yang mungkin nggak tahu atau para kaum mendang-mending ya. Karena ini adalah bagian dari entertainment juga. Dan hubungan semacam ini dalam cinta bersegi-segi paling banyak adalah on off. Ketika kamu memilih mundur, kamu ketarik lagi respon kamu, secuil respon kamu, ditanggepin diri dia. Akhirnya dia mengungkapkan banyak hal yang membuat kamu kayak ngerasa bersalah ketika kamu memilih mundur. Dia kayak ngerasa gak bahagia banget. Akhirnya kamu mencoba untuk masuk lagi dalam hubungan ini. Tapi ketika ngejalin hubungan gak bertahan beberapa minggu doang, kemudian ngerasa hubungannya menggantung, lalu on off lagi. Dan ini capek banget saat kebahagiaan. Tapi kalau gak pernah ngerasain capek, itu memang sudah kehilangan identitas diri saat kebahagiaan. Tapi kalau udah ngerasa capek, artinya kamu udah sadar ini loh, udah jauh loh dari diri kamu. Mau sampai kapan? Orang yang sudah jauh dari diri sendiri itu sulit untuk mendapatkan kebahagiaan dan rasa syukur. Kalimat oracle-nya adalah ini mungkin bisa terjadi pada kamu atau terjadi pada dia. Lelah atas semua ini, tapi aku tak bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri ini semua. Kalian baca ya. Lelah atas semua ini, tapi aku tak bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri ini semua. Kenapa nggak bisa ngambil keputusan? Karena nggak sadar. Dan mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa menjadi sebuah petunjuk untuk kalian menyadari apa yang terjadi di dalam diri kamu. Bukan tentang menggurui harus seperti ini, karena Kevin gak akan pernah mengambil keputusan apapun untuk kalian. Yang Kevin harapkan kalian adalah bijaksana. Karena ini adalah ranah kamu, ini adalah diri kamu. Yang punya hak untuk mengakhiri atau tidak itu adalah kamu. Dan Kevin bukan netizen untuk bilang cinta bersegi-segi itu harus kayak gini, nggak boleh, bla 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 bla. Itu ujung-ujungnya ngejudge. Karena Kevin percaya kalian tuh udah dewasa, kalian bukan bocah. Kalian di sini usianya adalah lebih dari 21 tahun. Karena videonya Kevin, rate-nya itu adalah lebih dari 21 tahun. Sehingga tentunya kesadaran itu bisa muncul. Usia seseorang itu bukan berarti usianya lebih dari 21 orangnya pasti dewasa, enggak. Usia orang itu ada dua, ada usia fisik dan usia psikologi. Kalau usia psikologinya lebih tua, pasti dia akan mudah menyadari. Tapi kalau usia psikologinya masih kecil, ya itu pasti ego, kekeras kepalaan, inner child dan lain sebagainya itu pasti akan membuat sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau usia psikologinya cukup matang, dia bisa mengambil keputusan dengan logis, dengan bijaksana, sehingga tidak melekat kepada apapun. Oke, maka dari itu saat bagian agar usia psikologis kalian semakin dewasa, sering-sering melihat sebuah atau mendengarkan sebuah motivasi atau membaca buku-buku tentang self improvement, atau mungkin juga melihat hal-hal yang sifatnya adalah logis, terutama dalam segi kesadaran. Kalian bisa membaca buku-buku tentang self improvement, saat kebahagiaan, atau tentang self care. Itu terapan yang baik agar usia psikologis kalian itu semakin meningkat. Usia fisik, semua orang pasti usia fisiknya nggak mungkin muda terus ya, pasti usia fisik itu akan terus berjalan, tapi usia psikologis itu penting juga. Oke, Kevin pakai kartu ini aja ya. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul di pembacaan kita kali ini. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya sobat kebahagiaan. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya saja. Kita cek untuk zodiak yang pertama adalah Leo. Lalu selanjutnya adalah Cancer. Lalu selanjutnya adalah Virgo. Selanjutnya adalah Scorpio. Lalu selanjutnya adalah Aries. Lalu selanjutnya adalah Libra. Lalu selanjutnya adalah Gemini. Lalu selanjutnya adalah Pisces.
Lalu selanjutnya adalah Sagittarius. Dan yang terakhir adalah Aquarius. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, sahabat kebahagiaan. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu kita akan cek untuk inisial lama, bisa masuk ke inisial lama kamu atau inisial lama dia. Ini pembacanya timeless ya, Kevin ingatkan bacanya timeless, jadi bisa dilihat kapanpun dan dimanapun, tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Kita akan cek, ada huruf P untuk papa, ada huruf Q untuk queen, ada huruf N untuk nano, selanjutnya ada huruf X untuk Christmas, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf K untuk Kevin, Gading, Kevin nggak mau cinta bersegi-segi, ada K untuk Korea. Ada huruf A untuk Alpha. Kenapa inisial lamaku ada semua? AKP. Tapi ini bukan Kevin ya, Kevin nggak terjebak dalam cinta bersegi-segi. Ada huruf R untuk Romeo. Ada huruf I untuk Indonesia. Ada huruf T untuk Tango. Ada huruf M untuk Mama. Ada huruf C untuk Charles. Ada huruf B untuk Bravo. Ada huruf O untuk Oscar. Selanjutnya ada huruf V untuk Viera, ada huruf G untuk Gamma. Lalu di sini ada huruf W untuk Woman. Selanjutnya ada huruf J untuk Jamaika. Lalu selanjutnya ada huruf S untuk Singapura, dan yang terakhir di sini adalah huruf L untuk Luna. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mungkin seperti itu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Personal reading DM aja ke Instagram Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja, Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.